saat itu kita membuat keputusan yang sangat-sangat kita sadari gitu bahwa kita memilih untuk tidak langsung meminta pelarangan. Sampahnya berkurang drastis sampai 95% sampah kantong plastik ya, pelarangan kantong plastik, styrofoam dan sedotan. Beliau jawabannya adalah dua. Satu, karena amanah partai. Saya nggak mau sebut partainya. Yang kedua adalah karena ada dana insentif daerah. Jadi ngejar dana insentif daerah itu. Ke situ ya. Jadi Halo Sobat Greeners, selamat datang dalam acara obrolan taman belakang. Nah, acara sore hari ini akan dipandu oleh saya, Dewi Purningsih. Nah, obrolan taman belakang ini merupakan program terbaru greeners.co yang membahas isu-isu lingkungan yang lebih mendalam. Mungkin bisa disebut dengan in-depth discussion lah gitu. Nah, pada episode pertama ini, kami akan membahas peraturan daerah mengenai penggunaan pembatasan kantong plastik sekali pakai di Jakarta. Nah, di samping saya udah ada Kak Tiza Mafira selaku Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik atau biasa disebutnya GIDKP ya Kak. Nah, Kak Tiza apa kabar nih Kak? Baik. Selama COVID kesibukannya apa aja nih, kan pasti terbatas ya, mungkin di rumah aja dan lain sebagainya gitu. kesibukannya di rumah aja, tapi full bekerja terus Full di bekerja rumah terus. ya. Jadi lumayan. Oke, nah ini kan kemarin tuh tanggal 1 Juli 2020 kemarin kan DKI Jakarta, ibu kota kita nih Kak, kan udah meresmikan Pergub Peraturan Gubernur 142 tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong ramah lingkungan di berbagai pusat kebelanjaan gitu. Nah, tapi di kesempatan kali ini aku ingin mengulik bagaimana sih GIDKP nih mendorong adanya Pergub ini gitu. Karena kan ya sebenarnya peraturannya kan udah beberapa diimplementasikan juga di daerah lain gitu. Nah, kalau di GIDKP sendiri nih gimana untuk mendorong hal tersebut? Mungkin bisa diceritain dulu nih Kak soal perjalanannya, sejarahnya gimana untuk mendorong DKI Jakarta ini untuk menerapkan si Pergub ini gitu. Iya. Oke, jadi memang ini perjalanannya sangat-sangat panjang gitu. Mungkin kalau baca di berita, pemberitaannya adalah Pergub DKI ini sudah dirancang mungkin setahun atau 2 tahun proses perancangannya. Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu kita sudah memulai gerakan-gerakan yang menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung adanya peraturan ini. Gitu. Dan ini bisa mundur sampai 7 tahun yang lalu, tahun 2013. Dan mungkin selama 7 tahun ini ada sekitar 3 atau 4 milestone gitu ya, yang mungkin penting untuk bawa ke permukaan gitu, untuk di highlight, karena milestone ini menurut saya sih sangat berpengaruh dan untuk mendorong apa yang kita perjuangkan selama ini gitu. Yang pertama sih adalah petisi yang meminta kantong plastik berbayar. Itu yang pertama kali kita upayakan sebagai GIDKP, dan memang pada saat itu kita membuat keputusan yang sangat-sangat kita sadari gitu bahwa kita memilih untuk tidak langsung meminta pelarangan, tapi kita memilih untuk pertama kali adalah meminta kantong plastik berbayar dulu. Jadi step by step gitu ya, step by step. Walaupun sebenarnya kita kepinginnya pelarangan, tapi kayaknya nggak strategis pada saat itu. 7 tahun yang lalu belum terlalu besar isu plastik gitu, jadi kayaknya terlalu drastis gitu. Petisi itu mendorong akhirnya terjadi uji coba kantong plastik berbayar tahun 2016 yang dilakukan oleh KLHK. Nah, itu milestone pertama. Dan sejak terjadi uji coba kantong plastik berbayar itu ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama adalah Banjarmasin menjadi kota pertama di Indonesia yang melarang kantong plastik. Persis di hari uji coba itu berakhir, hari berikutnya mereka langsung menerapkan pelarangan kantong plastik karena mereka terinspirasi oleh uji coba ini. Yang kedua adalah Kementerian Keuangan memulai wacana menerapkan cukai pada plastik gitu. Jadi mereka menggodok itu sementara Banjarmasin sudah melarang kantong plastik. Nah,
Itu benar-benar kita kita selebrasi gitu bahwa Banjarmasin kemudian melarang. Ini yang kita inginkan sebenarnya. Dan GIDKP lumayan banyak tuh melakukan upaya setelah itu untuk mengajak Pemda-Pemda yang lain untuk datang ke Banjarmasin dan belajar dari Banjarmasin apa kesulitannya dan kemudahannya dan sebagainya, apakah sukses atau tidak, dan mereka memang sukses gitu melaksanakannya. Kemudian milestone yang kedua adalah Kementerian Keuangan menerapkan yang namanya dana insentif daerah. Jadi ini juga ceritanya salah satu cerita yang paling berharga sih buat saya, karena waktu itu saya berkesempatan bertemu dengan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dalam satu round table gitu. Memang lagi ketemu dengan beberapa NGO lingkungan. Dan saya bercerita tentang Banjarmasin dan Balikpapan. Waktu itu baru 2 kota yang melarang kantong plastik. Saya cerita bahwa Banjarmasin 1 tahun melarang kantong plastik langsung sampahnya berkurang drastis sampai 95% sampah kantong plastik ya. Kemudian selain itu Banjarmasin juga kearifan lokalnya meningkat gitu. Kegiatan UKM meningkat karena tas purun, tas keranjang hasil kearifan lokal, kerajinan lokal mereka langsung laku lagi gitu. Nah, Bu Sri Mulyani waktu itu mendengar cerita saya, langsung tanggapannya adalah, oh, dalam 1 tahun Banjarmasin berhasil mengurangi sampah plastik secara drastis. Kalau begitu mungkin saya tahun depan akan memberikan insentif bagi daerah-daerah yang berhasil mengurangi sampah plastiknya gitu. Nah, begitu ngomong begitu kan pada tepuk tangan gitu. Cuman kan mungkin ada yang nyeletuk gitu. Ada yang nyeletuk si orang lain, beneran gak gitu. Ini diseriusin gak gitu kan. Takutnya terus doang. Tapi beliau langsung buka-buka HP, terus langsung enggak nih beneran nih, saya langsung WhatsApp nih staff saya nih gini gitu kan. Terus nggak lama kemudian beneran. Jadi tahun itu juga Kementerian Keuangan mengeluarkan pagu baru di dalam formula baru di dalam dana insentif daerah. Dan tahun depannya Banjarmasin mendapatkan DID sebesar 9,5 miliar gitu. Itu milestone yang kedua, karena setelah itu banyak nih Pemda-Pemda yang mendengar itu langsung semangat gitu. Dan milestone yang ketiga adalah Bali. Jadi ini agak panjang, nggak apa-apa ya. Gubernur Wayan Koster, Iwayan Koster itu mengeluarkan pergub. Dia adalah provinsi pertama di Indonesia yang melarang kantong plastik. Ketika diwawancara kenapa mengeluarkan pergub pelarangan kantong plastik, styrofoam dan sedotan, beliau jawabannya adalah 2. 1 karena amanah partai. Saya nggak mau sebut partainya. Yang kedua adalah karena ada dana insentif daerah. Jadi ngejar dana insentif daerah itu. Ke situ, ya. Jadi memang nyata bahwa dana insentif itu memang menggerakkan Pemda-Pemda. Nah, milestone yang keempat, terakhir, milestone yang keempat adalah bahwa Bali digugat tidak lama setelah mengeluarkan peraturan itu. Dan GIDKP terlibat dalam pembelaannya. Jadi dari segi masyarakat sipil ya. Jadi masyarakat sipil, GIDKP bersama beberapa organisasi lain termasuk Indonesian Center for Environmental Law, itu kita membuat dokumen dukungan amicus curiae namanya, untuk membantu meyakinkan kepada para hakim di Mahkamah Agung bahwa peraturan Gubernur Bali itu sudah sesuai dengan undang-undang di atasnya, dan alhamdulillah menang gitu Bali. Nah, jadi selama ini 7 tahun ini banyak sekali yang kita lakukan, dan banyak maju mundurnya, tapi itu semua membawa kita ke titik di mana Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota Jakarta sudah bisa melihat pengalaman di kota-kota lain, sehingga dan bisa melihat dukungan masyarakat gitu ya, sehingga cukup mulus jalannya untuk kemudian mengesahkan peraturan itu. Kalau melihat potensi yang ada di DKI Jakarta ini gimana nih Kak? Apakah memang bisa juga berpotensi digugat gitu ya? Karena kan ya mungkin ada beberapa sektor yang sensitif soal peraturan ini gitu kan. Nah, menurut Kak Tiza gimana Kak?
Potensi atau tidak ya tergantung pihak penggugatnya ya, apakah melihat ada celah atau tidak. Tapi sih berdasarkan pengamatan saya secara netral, secara profesional sebagai ahli hukum adalah bahwa peraturan Jakarta itu sudah cukup jelas dan sangat beralaskan gitu hukum dasar hukumnya sangat kuat karena di Jakarta itu memang ada perda yang sudah berlaku dari tahun 2013 dan di perda itu ada satu pasal yang mengatakan ada kewajiban bagi toko modern dan sebagainya untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Jadi itu aja udah sebenarnya bukan boleh atau tidak lagi. Jakarta wajib sebenarnya gitu mengeluarkan pergub seperti ini. Apalagi sekarang udah diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung waktu itu, waktu di kasusnya Bali yang mengatakan memang pemerintah daerah punya wewenang untuk melarang plastik sekali pakai. Jadi dari situ aja sudah memperkuat dan saya rasa akan sulit ya bagi pihak-pihak yang ingin menggugat ini gitu karena presidennya sudah cukup kuat. Nah, jadi sebenarnya pendekatan yang selama ini dilakukan nih Kak untuk mengadvokasi peraturan ini gimana sih kalau dari GIDKP sendiri gitu? Ya, jadi waktu awal-awal banget kita mulai, kita hanya fokus di edukasi masyarakat saja, awal-awal banget. Tapi kemudian nggak lama kemudian letih, karena ngeyel ya Kak? Karena susah mengedukasi masyarakat. Nggak, karena masyarakat kan beda-beda, ada yang preferensinya begini, ada yang preferensinya begitu gitu. Kalau kita approach-nya individu-individu, ya berarti kita harus punya strategi yang berbeda-beda bagi tiap kelompok masyarakat dan itu susah sekali gitu. Resources kita kan juga terbatas kan, kita nggak mungkin bikin edukasi skala nasional kan, nggak mungkin. Jadi akhirnya kita mulai merambah ke pelaku usaha. Bisa nggak pelaku usaha yang mulai berubah? Tapi pelaku usaha pun mereka bilang, saya nggak mau berubah kalau tetangga saya nggak berubah. Jadi kalau ada peraturan gampang deh, mereka bilangnya gitu dulu. Ini 7 tahun yang lalu. Terus akhirnya kita ngomong sama pemerintah, tapi pemerintah bilang, tapi masyarakat siap atau enggak, jadi muter-muter aja. Akhirnya pendekatan kita bukan salah satu dari ketiga ini, tapi ketiga-tiganya sekaligus. Jadi mencari siapa yang bisa menjadi champion di masyarakat, siapa yang bisa menjadi first mover istilahnya ya, pelaku usaha yang mau bergerak duluan, lebih maju daripada kompetitornya gitu. Dan kemudian di pemerintah siapa nih kira-kira yang mau mendorong ini gitu dalam bentuk kebijakan. Setelah begini terlihat memang banyak yang mendukung gitu, walaupun awal-awalnya nggak terlalu kelihatan atau mungkin bukan mayoritas, tapi dari menggabungkan champion di setiap sektor ini ya, sektor pemangku kepentingan ini, akhirnya kita bisa ketemu suatu rencana atau strategi yang komprehensif gitu, yang bisa menjangkau masyarakat, bisa menjangkau pelaku usaha dan juga bisa didukung oleh pemerintah. Jadi kira-kira seperti itu sih, tapi detailnya ya banyak lah. Jadi sebenarnya harusnya saling mendukung gitu ya Kak, satu sama lain gitu, untuk dari masyarakatnya sendiri, pemerintah dan mungkin pelaku usahanya gitu. Untuk ya bareng-bareng kalau mau berubah ya ayo bareng-bareng gitu ya Kak ya. Mungkin lebih yang seperti itu gitu ya Kak. Iya betul. Nah ini kan biasa ya Kak, kalau peraturan dikeluarkan kan biasa efektif gak nih peraturannya untuk mengurangi sampah plastik gitu ya, khususnya kantong kresek gitu. Nah kan ada berbagai pendapat gitu bahwa mungkin peraturannya harus dikaji ulang kali ya, atau mungkin nextnya harus ada penambahan di beberapa pasal atau poin-poinnya gitu. Nah kalau misalnya GIDKP sendiri melihat keefektifan si peraturan ini gimana nih Kak? Kalau berkaca pada pengalaman kota-kota lain yang memang sudah serius menerapkan pelarangan plastik sekali pakai, kita melihatnya ini akan efektif karena kalau memang dimonitor dan ditegakkan gitu ya peraturan ini, pengurangan sampah kantong plastik itu turun drastis kok. Di Banjarmasin aja lebih dari 90% turunnya. Itu berapa lembar sih Kak kalau boleh diinin? Mungkin berapa tonnya? 33 juta lembar per tahun ya? Per tahun. Kalau di Jakarta 300 juta lembar per tahun. Ya. Jadi
akan cukup signifikan dalam mengurangi sampah kantong plastik gitu. Kadang-kadang orang suka bertanya, tapi kan sampah kantong plastik nggak efektif kalau kantong plastiknya doang, masih banyak plastik-plastik lain gitu. Ya, pertama tujuan dari peraturan ini adalah kantong plastik dulu nih gitu. Karena itu memang yang menjadi amanah Perda, dan itu memang yang sebenarnya itu adalah pintu masuk yang sangat strategis untuk memulai perubahan sikap di masyarakat, untuk mendorong behavioral change di masyarakat. Karena masyarakat sendiri bisa berpartisipasi langsung untuk mengurangi kantong plastik itu, tidak menggunakan kantong plastik itu gitu. Ini bukan pendekatan yang otoriter, nggak boleh produksi gitu ya, bukan kayak gitu, tapi pendekatan behavioral change. Nah, jadi dari segi pengurangan sampah kantong plastik saya rasa akan efektif gitu. Apalagi Jakarta tidak seperti Pemda-Pemda lain, Jakarta memiliki sanksi di dalam peraturan ini. Jadi bagi pelaku usaha yang masih menyediakan kresek itu akan bisa kena sanksi. Ada beberapa poin seperti, aku mau ngutip yang Kabiela ya Kak, yang ASL kan ada beberapa masih kurang lah gitu peraturannya. Mungkin kayak jenis kantong ramah lingkungannya tuh yang harusnya kayak gimana sih gitu kan. Karena kan banyak ya, kayak ada tote bag yang kain, yang ada juga yang plastik yang didaur ulang gitu. Nah itu kan nggak disebutkan gitu di dalam peraturan tersebut gitu. Nah kalau misalnya sebenarnya ada nggak sih Kak potensi untuk mungkin menambah peraturan untuk mengatur hal tersebut gitu. Karena kayak styrofoam maybe kan juga bisa menjadi hal yang itu. Jadi perdebatannya sangat panjang seingat saya soal apa definisi kantong belanja ramah lingkungan, dan banyak yang pihak-pihak yang ingin itu lebih terdefinisikan dengan baik, benar-benar sesuai, ada standarnya, ada teknis struktur kimiawinya dan sebagainya gitu, sampai sedetail mungkin. Tapi menurut saya dan akhirnya pergubnya mengambil sikap gitu ya, bahwa prinsipnya adalah bukan di standar. Jadi pergub ini jiwanya tuh bukan untuk mengatur standar kantong belanja ramah lingkungan atau standar spesifikasi produk, tapi tujuannya pergub ini adalah untuk mendorong perubahan sikap masyarakat supaya mereka mau membawa kantong belanja sendiri dari rumah gitu. Intinya itu aja. Makanya definisi ramah lingkungan di pergub itu adalah bahwa dia bisa digunakan ulang, dirancang untuk bisa digunakan ulang, dan terbuat dari bahan-bahan yang bisa didaur ulang gitu. Nanti kalau udah selesai dipakai beratus-ratus kali bisa didaur ulang. Itu aja tuh udah sebenarnya mungkin ada segmen masyarakat yang butuh kepastian, butuh apa, nanya-nanya ini dan itu, tapi sebenarnya apapun bisa masuk ke situ gitu. Jadi mau bawa kresek sendiri dari rumah pun sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi ada beberapa hal yang memang dikecualikan, maksudnya otomatis tidak masuk dalam definisi ramah lingkungan. Misalnya hal-hal yang masih sekali pakai. Misalnya kantong singkong sekali pakai itu masih berbentuk plastik ya, plastik walaupun plastik singkong, tapi dia memang dirancang untuk sekali pakai. Nah itu jadi nggak masuk ke definisi itu. Kemudian hal lain misalnya tas spun-bound. Spun-bound itu adalah terbuat dari bahan yang nggak bisa didaur ulang. Jadi kalaupun dia memang bisa digunakan ulang berulang kali. Tapi akan sulit untuk didaur ulang di masa akhir hidupnya gitu. Jadi ya sekarang sih lumayan banyak yang pakai spun-bound, ya dipakai aja terus deh sampai seterusnya gitu. Jangan dibuang. Gitu. Berarti 2 poin tersebut ya. Jadi intinya sebenarnya kita boleh pakai kantong kayak gimana, yang kain kah atau kantong kain, terus bisa pakai ini nih misalnya bisa pakai bekas spanduk yang dijadikan pot ini banner gitu ya, kayak adalah bekas banner atau bekas terpal. Bisa pakai keranjang anyaman yang terbuat dari rotan atau eceng gondok, bisa pakai tas kain katun, kain goni, kain apapun gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak bawa kantong sendiri gitu ya, kayak. Iya, dan sebenarnya yang paling penting sih, paling ramah lingkungan adalah pakai yang udah punya. Pakai yang sudah dimiliki di rumah, itu paling ramah lingkungan. Jadi nggak beli lagi, nggak itu lagi. Oke. Nah, ini kan peraturannya kan di level daerah gitu ya, Kak ya. Maksudnya
Tapi ada nggak sih Kak kemungkinan untuk ini tuh diterapkan di pusat gitu ya? Karena kan kalau di pusat kan lebih kuat lah intinya, dan biasanya diikuti oleh beberapa Pemda di bawah gitu kan, stakeholder yang di bawah gitu. Nah, sebenarnya kalau emang mungkin atau enggak untuk diterap atau dibuat kebijakannya di pusat, dan apa yang harus diperhatikan gitu untuk membuat peraturan tersebut gitu. Sebenarnya mungkin saja dibuat di pusat gitu, tapi pasti prosesnya akan lebih panjang gitu. Peraturan cukai plastik aja tuh udah dari tahun 2016 kan, berarti udah 4 tahun nih. Walaupun udah ada sinyal-sinyal yang sangat positif dari DPR, tapi delay lagi karena pandemi dan sebagainya. Jadi prosesnya pasti lebih panjang daripada proses di Pemda. Dan kepentingan-kepentingan yang terlibat pasti juga lebih banyak, sehingga proses diskusinya juga pasti panjang. Dari KLHK sendiri sih sudah memberikan sinyal yang sangat kuat bahwa mereka mendukung pelarangan plastik sekali pakai, karena mereka baru mengeluarkan peraturan Menteri KLHK tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan plastik oleh produsen. Di situ malah ditulis tahun 2030 sebenarnya udah nggak boleh lagi ada produksi kantong plastik, styrofoam, ini sachet. Khusus yang di kemasan ya Kak? Maksudnya yang plastik-plastik yang kan ada orang juga nanya, kok cuman kantong plastik doang, terus yang kemasan yang itu gimana? Kan jadi sama aja nih. Kemasan gitu. ada lagi. Kalau ini adalah barang-barang yang bisa dipisahkan dari produknya. Oke. Jadi ya maksudnya ada di situ ada pengaturan apa barang-barang yang tahun 2030 udah nggak boleh lagi, tapi Pemda boleh mengatur itu lebih duluan gitu. Jadi kalau Pemda mau melarang duluan nih tahun depan gitu atau tahun ini, ya boleh-boleh aja gitu. Tapi ada juga pengaturan kemasan. Jadi misalnya standar-standar seperti kemasan itu harus lebih dari berapa, 5 liter, 10 liter gitu. Itu untuk menghindari bertahap gitu ya kayak. Menghindari kemasan yang kecil-kecil banget kayak sachet gitu. Itu kan lebih susah untuk didaur ulang. Semakin besar kemasan semakin mudah didaur ulang. Ada juga ketentuan di situ seperti misalnya botol plastik nggak boleh pakai label. Jadi harus di-emboss gitu. Harus di-emboss di badannya gitu, di botolnya. Karena apa? Karena meskipun botol plastik itu banyak yang mendaur ulang, tapi labelnya terbuat dari jenis plastik yang berbeda, bukan PET, sehingga yang labelnya malah susah didaur ulang gitu. Dan bisa dibuang gitu kayak. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya udah mulai diatur sama KLHK. Cuma pertanyaan kita semua adalah apakah Kemenperin akan mendukung peraturan itu dan benar-benar melaksanakannya. Karena juga info terakhir itu di Kemenperin sih sebenarnya. Jadi gimana nih gitu kan, kayak lu setuju apa enggak sih sebenarnya sama peraturan ini gitu kan, karena kan lagi-lagi soal peraturan itu harusnya ya semua stakeholder harus setuju dengan peraturan tersebut gitu. Ya, harusnya sih Kemenperin mendukung karena mereka juga punya program Green Industry gitu Jadi ini adalah bagian dari proses industri-industri ini bertransisi menuju bisnis model yang lebih green gitu. Harusnya mereka mendukung, tapi kita sejauh ini masih menunggu dari Kemenperin juga sih apa nih pernyataan-pernyataan yang tegas bahwa mereka mau ikut menyukseskan transisi tersebut yang plastik-plastik ini. Oke, mungkin bisa dibahas kan nanti itu ya soal EPR, seru juga. Nah jadi kemarin itu si Green kita tuh bikin survei kecil-kecilan sebenarnya untuk sebenarnya melihat sebenarnya masyarakat tuh tahu nggak sih soal Pergub 142 tahun 2019 ini gitu kan, dan menurut mereka akan efektif atau enggak, dan gimana nih menurut mereka gitu. Dan ternyata pas dibandingin sama surveinya GIDKP dan DLH Jakarta itu sama nih, ternyata masyarakat juga homogen gitu kan, soal ini juga setuju dan tahu gitu. Nah, mungkin kalau dilihat dari prosesnya kan, goalsnya GIDKP kan ketika itu meluncurkan si Pergub ini gitu. Nah, Pergub ini udah selesai nih, maksudnya udah terbit, sudah diimplementasikan officially gitu ya. Nah, for the next movement atau plan dari si Katiza dan GIDKP, teman-teman GIDKP itu apa nih Kak untuk selanjutnya? Untuk menjelaskan ini, aku harus menjelaskan sedikit prinsip di balik kenapa kita mendorong pelarangan dan kenapa mendorongnya kantong plastik gitu. Suka ditanya juga kenapa harus kantong plastik, kenapa harus pelarangan.
Karena faktanya adalah banyak sekali plastik yang tidak terdaur ulang, tidak bisa didaur ulang atau sulit didaur ulang sehingga tidak terdaur ulang. Dan ini besar banget gitu nih, sekitar 90% seluruh plastik yang diproduksi di seluruh dunia itu tidak didaur ulang gitu. Karena apa? Karena 10 atau 15 tahun belakangan ini muncul banyak plastik sekali pakai untuk kemasan makanan yang sifatnya adalah sulit untuk didaur ulang, macam-macam banget nih jenis-jenisnya. Mungkin dulu tahun 70-an jenis plastik cuma 5 gitu ya. Tapi sekarang 5 jenis itu ada subkategorinya sendiri. Jadi kalau ibaratnya sekarang pemulung itu kalau mau nyortir plastik dengan benar itu mungkin bisa sampai 52 kategori plastik sendiri gitu, plastik doang 52 kategori. Itu kan luar biasa biaya untuk nyortir itu ya, susah banget. Dan memang pada dasarnya ini membuat industri daur ulang jadi rumit, jadi kompleks. Banyak pendaur ulang yang juga protes gitu ya, bahkan pendaur ulang di luar negeri nih ya, yang udah mesinnya udah canggih-canggih, mereka protes belakangan nih mesin kita suka macet karena nyangkut nih kantong plastik, nyangkut nih plastik-plastik yang kayak layer, kayak apa tuh yang berbelit-belit gitu. Yang dulu tuh nggak ada masalah, sekarang bikin mesinnya macet gitu. Sehingga yang itu jadi metafor ya, metafor bagi gerakan kita, yaitu gimana caranya kita cleaning out the things that are clogging the machine gitu. Kita membersihkan hal-hal yang sekarang membuat mesinnya macet supaya industri daur ulang bisa jalan dengan baik, karena mereka cuma dapat plastik-plastik yang bernilai tinggi, berkualitas tinggi untuk didaur ulang. Dan juga sekaligus itu artinya perusahaan-perusahaan itu harus merancang ulang kemasannya. Itu balik lagi ke peta jalan produsen tadi. Jadi yang kita lakukan ini nggak terlepas dari itu. Yang kita lakukan adalah kita menggerakkan dukungan masyarakat untuk menghilangkan plastik-plastik yang nilainya rendah ini, yang selama ini nggak bisa didaur ulang, selama ini malah mencemari lingkungan. Dan membuka jalan gitu ya bagi plastik-plastik yang bernilai tinggi untuk lebih prioritaskan untuk produksi, prioritaskan untuk didaur ulang dan sebagainya. Ini pemikiran yang cukup sistemik sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa sih tujuan selanjutnya GIDKP, ya kita ingin terus melakukan pembersihan plastik sekali pakai ini. Mungkin kalau sekarang udah berhasil dengan kantong plastik, ya mungkin berikutnya kita bisa dengan plastik sekali pakai lainnya ya. Tentu masih banyak, dari online shopping juga banyak. Wah, gitu ya. Dari cable ties, selotip, sedotan, cups, plastik cups, ya. Bubble wrap dan sebagainya itu masih banyak. Jadi masih banyak kok PR-nya. Jadi mengarahnya lebih ke hulukah atau hilirkah, Kak? Oh, ini kayaknya lebih ke hulu ya. Lebih ke hulu ya. Itu pencegahan. Sampah itu terjadi. Karena kalau sampah itu udah terjadi, udah nyampe hilir gitu ya. Itu susah ya diapa-apain, susah didaur ulang dan apapun. Jadi lebih ke hulunya. Alright. Pertanyaan udah habis nih, Kak. Jadi Kak Tiza mungkin ada pesan atau saran untuk masyarakat maybe gimana misalnya untuk mematuhi peraturan ini, pergub ini gitu dengan baik gitu kan. Mungkin sebelum itu saya mau merefleksikan sedikit sih bahwa ini cukup menjadi kemenangan ya, Pergub DKI Jakarta ini cukup menjadi kemenangan bagi gerakan masyarakat sipil gitu, karena GIDKP sendiri sudah menjadi saksi ya bagaimana ini berjalan bertahun-tahun dan kita juga tidak melakukan ini sendiri gitu. Mengajak banyak sekali kelompok masyarakat dan organisasi lain yang kalau disebutkan satu-satu juga nggak bakal habis nih hari ini gitu. Jadi tapi memang gerakan ini dilakukan dengan penuh dengan kesamaan visi, dan kesamaan tujuan untuk menghilangkan plastik sekali pakai, dan penggeraknya pun siap untuk melakukan perubahan itu di kehidupan masing-masing gitu. Jadi ini yang sebenarnya yang menurutku membuat sukses ya. Membuat sukses adalah karena selain kita mendorong kebijakan, tapi kita sendiri sudah menerapkan kehidupan sesuai dengan kebijakan yang kita inginkan itu gitu. Kita sendiri sudah menjalankan belanja nggak pakai kantong plastik, minum selalu bawa tumbler dan sebagainya. Sehingga ketika kita ngomong mendorong pemerintah ayo begini atau perusahaan ayo begini,
kita punya buktinya gitu bahwa ini bisa berhasil. Buktinya apa ya, kita sendiri gitu. Nah, ini menjadi keberhasilan yang menurut saya sih luar biasa ya dari gerakan masyarakat sipil, dan kita mesti cukup berbangga ya yang semua yang terlibat di sini, dan mudah-mudahan gerakan-gerakan lingkungan lain yang masih banyak itu PR kita bisa juga mencicipi kesuksesan seperti ini. Jadi sebenarnya hal-hal yang untuk mendorong hal positif gitu tuh bisa dilakukan oleh siapa aja sebenarnya gitu ya Kak ya. Jadi seperti itu. Dan tadi untuk mungkin penutup Kak, untuk tadi yang saran untuk masyarakat gimana nih? Iya, jadi menanggapi Pergub DKI ini, wah nggak bisa lagi pakai kantong plastik. Jadi pakainya apa? Pakai apapun yang ada di rumah. Itu pertama kali. Yang paling ramah lingkungan itu apapun yang ada di rumah digunakan ulang. Kalau sudah punya pilihan tas, itu pastikan tasnya itu bisa didaur ulang memang, atau bisa compostable. Kalau kayak tas anyaman itu compostable. Kalau tas kain itu sangat bisa didaur ulang gitu. Jadi kayak gitu-gitu yang dipilih. Kemudian jangan berhenti di situ, jangan berhenti di tidak menggunakan kantong plastik. Ini kesempatan sebenarnya. Banyak yang nanya, kalau nggak pakai kantong plastik, buang sampah pakai apa dong di rumah gitu kan? Nah, ini kesempatan untuk benar-benar belajar. Sorry, ada nyamuk gigit. Ini kesempatan untuk benar-benar belajar pemilahan sampah yang benar di rumah. Karena kalau kita masih membuang sampah pakai dikantongin dalam kantong plastik, itu sebenarnya bukan praktek yang benar. Gitu. Praktek yang benar adalah memilah sampah, organiknya dikomposkan. Kalau nggak komposkan di tempat sendiri, kompostin di tempat lain. Tapi nggak usah diwadahin kantong plastik, diwadahin ember aja atau apa. Yang anorganik, yang bisa didaur ulang, mendingan dibawa ke bank sampah. Itu lagi-lagi nggak perlu dikantongin kantong plastik, langsung diserahin aja ke bank sampah. Dikasih ke tukang sampah pun nggak usah pakai kantong plastik kok. Dia akan senang kalau melihat sampah anorganik itu bersih, rapih, terpilah dengan baik. Itu cukup bernilai tinggi buat dia. Hal-hal seperti itu yang menjadi, apalagi lagi banyak yang work from home. Mudah-mudahan banyak yang mulai belajar pemilahan sampah dan composting di rumah, supaya tidak lagi bergantung pada kantong sampah. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Kak nanti kalau udah nggak ada kantong plastik, aku buang sampahnya pakai apa? Ya harusnya milah ya, bukan pakai kantong plastik gitu. Karena lagi-lagi karena ya kita kan sudah diwajibkan ya di undang-undang untuk memilah sampah sendiri. Gitu. Betul. Oke. Terima kasih Kak Tiza. BTW nih, kenapa Kak Tiza digigit nyamuk? Karena kita syutingnya lagi di kebun. Jadi ya mohon maaf ya Kak Tiza ada nyamuk. Nggak apa-apa. Jadi ini kebun barunya Greeners. Jadi kita lagi iseng. Nggak iseng sih, maksudnya ya ini serius banget sih kebunnya. Ini serius ya, oke. Kita lagi nyoba-nyoba buat berkebun. Jadi di sini banyak banget jenis tanamannya. Mungkin bisa dibuat section selanjutnya lah untuk membahas ini gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Tiza untuk obrolan kita hari ini. Semoga masih ada kesempatan untuk bertemu lagi dan mengobrol lagi tentang hal lain. Nah, sampai jumpa di obrolan taman belakang episode selanjutnya. Saya Dewi pamit undur diri. Terima kasih semua. Terima kasih.